Ada sebuah kejadian yang sampai sekarang masih saya ingat dan mungkin akan membuat Anda merenung. Beberapa tahun lalu, saya pernah duduk di sebuah kafe kecil di pinggir jalan sambil memperhatikan orang-orang yang lalu lalang. Di meja sebelah ada seorang pria parubaya, mungkin sekitar 40-an, sedang berbicara serius dengan seorang temannya. Dari nada suaranya, jelas sekali dia sedang bercerita tentang masalah keuangan. Kalimatnya yang paling saya ingat adalah, "Saya kira saya aman, tapi uang saya lenyap begitu saja, semuanya habis." Wajahnya datar, tapi matanya kosong, seperti sedang berusaha menerima sesuatu yang berat. Waktu itu saya belum terlalu paham, tetapi sekarang saya mengerti. Yang dihadapi bukan sekedar masalah uang, tapi guncangan psikologis akibat resesi yang melanda diam-diam. Menariknya, banyak orang bahkan tak sadar saat resesi mulai menggerogoti hidup mereka. Resesi itu jarang datang dengan bunyi sirine atau peringatan besar di televisi. Dia hadir seperti udara dingin yang perlahan merayap masuk melalui celah-celah kecil di rumah Anda. Awalnya nyaris tak terasa, tetapi tiba-tiba saja Anda mendapati diri Anda harus memakai jaket tebal untuk bertahan. Dan dalam konteks ekonomi, jaket tebal itu adalah aset yang mampu melindungi nilai kekayaan Anda dari amukan inflasi. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sebagian orang tetap bisa hidup dengan tenang meski badai ekonomi menerpa? Bukan karena mereka kebal dari krisis, tetapi karena mereka tahu di mana harus berlindung. Mereka paham bahwa uang tunai yang disimpan begitu saja di rekening akan perlahan kehilangan daya belinya. Mereka mengerti bahwa inflasi bekerja seperti pencuri yang tidak kelihatan, yang setiap malam menyusup ke dompet Anda dan mengambil sebagian nilainya. Dan yang lebih menakutkan, pencuri ini tidak bisa dipenjara, karena keberadaannya adalah bagian dari sistem itu sendiri. Bayangkan Anda memiliki tabungan 100 juta rupiah dan setiap tahun daya belinya berkurang 5-10%. Mungkin di tahun pertama Anda masih bisa membeli barang yang sama dengan tahun sebelumnya, tapi 5 tahun kemudian angka di rekening memang tetap 100 juta. Hanya saja jumlah barang yang bisa Anda beli sudah jauh lebih sedikit. Dan ketika resesi datang, inflasi seringkali melonjak lebih cepat, membuat uang yang disimpan tanpa strategi menjadi korban paling awal. Orang-orang yang memahami hal ini biasanya memiliki pola pikir yang berbeda. Mereka tidak hanya menyimpan uang, mereka menyimpan nilai. Nilai itu bisa berada dalam bentuk-bentuk aset tertentu yang entah karena sifatnya atau karena kelangkaannya, justru naik nilainya saat inflasi melonjak. Aset seperti ini ibarat perahu yang tetap mengapung meski air laut naik, sementara yang lain tenggelam bersama perahu reot mereka. Pemilik aset ini tetap bertahan, bahkan kadang justru melaju lebih cepat. Ada satu hal yang sering membuat saya geleng-geleng kepala. Banyak orang bekerja keras, menabung sedikit demi sedikit, tetapi menaruh seluruh hasil jerih payahnya di tempat yang justru secara perlahan menghancurkannya. Sama seperti seseorang yang berusaha menyimpan air di ember yang bocor, berharap suatu saat akan penuh tanpa sadar bahwa tetes demi tetes hilang setiap detik. Resesi hanya mempercepat kebocoran itu. Lalu apakah itu berarti uang tidak ada gunanya? Tentu saja tidak. Uang adalah alat, tetapi alat yang tidak digunakan dengan benar bisa menjadi beban. Kalau kita berbicara soal aset yang mampu mengalahkan inflasi, banyak orang langsung memikirkan emas. Dan memang emas memiliki sejarah panjang sebagai pelindung nilai. Namun mengandalkan satu jenis aset saja ibarat hanya memiliki satu jenis kunci untuk semua pintu di dunia. Kadang berhasil, tapi seringkali tidak cukup. Ada aset lain yang justru memberikan keuntungan tambahan, bukan sekedar mempertahankan nilai. Aset ini bisa berupa properti yang strategis, bisnis produktif, atau bahkan komoditas tertentu yang permintaannya melonjak saat krisis. Tapi masalahnya, memilih aset seperti ini tidak bisa hanya berdasarkan tren atau omongan orang. Diperlukan pemahaman mendalam tentang sifat aset tersebut, resiko yang menyertainya, dan kondisi ekonomi yang melingkupinya. Saya jadi teringat pada seorang kenalan yang saat krisis moneter 1998 justru mengalami lonjakan kekayaan.
bukan karena dia licik atau memanfaatkan penderitaan orang lain, tetapi karena dia sudah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari. Ia memiliki beberapa properti yang disewakan, dan saat inflasi tinggi, harga sewa naik mengikuti harga pasar. Nilai propertinya juga melonjak karena kelangkaan suplai dan tingginya permintaan. Orang-orang menjual aset dengan harga murah untuk bertahan hidup, sementara dia memiliki cadangan kas dan tidak perlu menjual apapun. Dia justru membeli aset yang dijual murah, dan dalam beberapa tahun setelah krisis, nilainya berlipat ganda. Apa yang dilakukan orang ini adalah contoh nyata bagaimana pemahaman terhadap siklus ekonomi dapat mengubah krisis menjadi peluang. Ia tahu bahwa uang tunai harus cukup untuk kebutuhan darurat, tetapi selebihnya harus ditempatkan pada aset yang bekerja melawan inflasi. Ia paham bahwa ketakutan orang lain di tengah resesi seringkali membuat harga aset turun di bawah nilai sebenarnya, dan itu adalah saat yang tepat untuk membeli. Prinsip ini terdengar sederhana, tapi kenyataannya sulit dilakukan. Sebab saat dunia panik, naluri manusia mendorong kita untuk ikut panik, menyelamatkan diri dan menyingkir dari resiko. Padahal justru di saat itulah peluang terbesar muncul. Menariknya, dari sudut pandang psikologi, banyak orang kehilangan uang bukan karena tidak punya kesempatan, tetapi karena cara pikir mereka dikendalikan oleh rasa takut. Inflasi dan resesi memicu ketakutan yang membuat kita lebih memilih hal yang terlihat aman, walaupun secara logis kita tahu itu merugikan dalam jangka panjang. Sama seperti seseorang yang memilih bersembunyi di ruang gelap saat rumah kebakaran, merasa aman sesaat, tapi perlahan terjebak dalam panas yang mematikan. Jika Anda berpikir bahwa melawan inflasi berarti harus menjadi investor besar atau punya modal miliaran, itu keliru. Yang lebih penting adalah pola pikir dan strategi. Bahkan dengan modal terbatas, seseorang bisa mulai memindahkan sebagian nilai kekayaannya ke aset yang relatif aman dari inflasi. Tidak semua orang bisa membeli properti besar, tetapi mungkin mereka bisa membeli tanah kecil di lokasi berkembang. Tidak semua orang bisa membeli emas batangan besar, tetapi mereka bisa mulai dari gram kecil. Tidak semua orang bisa membeli saham perusahaan besar, tetapi mereka bisa mempelajari pasar dan memilih saham yang fundamentalnya kuat. Resesi yang akan datang, dan ya tanda-tandanya sudah terlihat dari sekarang, akan menjadi ujian besar bagi semua orang. Perdagangan global yang melambat, ketegangan politik internasional, hutang negara yang membengkak, dan harga komoditas yang berfluktuasi tajam adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Sama seperti langit yang mendung sebelum badai, semua indikator ini memberi peringatan dini. Masalahnya, sebagian orang memilih menutup mata, berharap cuaca akan cerah kembali tanpa perlu bertindak. Padahal sejarah membuktikan, yang bertahan bukanlah yang terkuat, melainkan yang paling cepat beradaptasi. Bayangkan sejenak jika Anda adalah seorang nelayan yang sedang melaut. Langit mulai mendung, ombak meninggi, dan burung-burung laut terbang rendah. Semua tanda itu memberitahu bahwa badai akan segera datang. Pertanyaannya, apakah Anda akan tetap melanjutkan perjalanan, berharap badai berbelok, ataukah Anda mulai menyesuaikan arah, menyiapkan jaring, dan mencari tempat berlindung? Dalam dunia keuangan, tanda-tanda resesi tidak jauh berbeda. Indikatornya jelas bagi mereka yang mau memperhatikan, tetapi banyak orang memilih untuk mengabaikannya. Sebagian karena merasa tidak berdaya, sebagian lagi karena merasa semuanya masih baik-baik saja. Padahal saat air laut mulai naik, setiap menit yang terlewat bisa berarti perbedaan antara selamat dan tenggelam. Salah satu kesalahan terbesar yang sering saya lihat adalah kebiasaan menunda persiapan. Banyak orang berpikir, nanti saja kalau tanda-tandanya sudah jelas. Padahal saat tanda-tanda itu sudah terlalu jelas, biasanya kerusakan sudah terjadi. Sama seperti orang yang baru mencari asuransi kesehatan setelah sakit, atau baru mencari air minum setelah kehausan parah. Tindakan yang terlambat dalam dunia keuangan bisa sangat mahal harganya. Aset yang dulunya terjangkau bisa melonjak tak terbeli.
kesempatan untuk membeli di harga rendah menghilang, dan Anda hanya bisa menonton dari kejauhan. Ada pula ilusi keamanan yang diciptakan oleh angka. Melihat saldo tabungan yang besar seringkali membuat orang merasa aman. Mereka lupa bahwa angka itu hanya mewakili daya beli pada satu titik waktu. Begitu inflasi menyerang, angka tersebut bisa sama besarnya, tetapi nilainya sudah menyusut. Ini seperti memiliki jam pasir raksasa yang tampak utuh, tetapi pasir di dalamnya perlahan menghilang setiap malam. Anda mungkin merasa tenang karena bentuknya tidak berubah, padahal isinya terus berkurang. Disinilah peran aset pelindung nilai menjadi krusial. Mari kita ambil contoh sederhana, yaitu emas. Emas bukan hanya sekedar logam mulia, ia adalah simbol kepercayaan lintas generasi. Dalam sejarah, saat mata uang runtuh, emas tetap memiliki daya tukar. Namun, emas bukanlah satu-satunya jawaban. Properti strategis misalnya, memiliki kelebihan lain. Ia tidak hanya mempertahankan nilai, tetapi juga bisa menghasilkan pendapatan pasif melalui sewa. Di tengah inflasi, pendapatan sewa biasanya ikut naik, memberi perlindungan ganda bagi pemiliknya. Ada pula instrumen investasi yang sifatnya lebih liquid, seperti obligasi tertentu atau saham perusahaan yang memiliki fundamental kuat. Perusahaan yang menjual kebutuhan pokok, misalnya, seringkali tetap bertahan bahkan saat ekonomi goyah. Mereka menjual barang atau jasa yang orang tidak bisa hentikan konsumsinya, entah krisis atau tidak. Saham-saham seperti ini bisa menjadi bagian dari strategi melawan inflasi, asalkan dipilih dengan riset yang cermat. Namun, berbicara soal aset terbaik tidak bisa dilepaskan dari faktor waktu dan psikologi. Saat harga-harga melonjak, orang cenderung berebut membeli aset pelindung nilai, dan inilah yang sering membuat mereka membeli di harga tertinggi. Sama seperti orang yang baru membeli payung ketika hujan deras sudah turun. Harga yang mereka bayar jauh lebih mahal daripada jika mereka membelinya saat langit masih cerah. Itulah sebabnya strategi yang matang harus dimulai sebelum badai datang, bukan saat kita sudah berada di tengah pusarannya. Saya pernah berbincang dengan seorang pengusaha tua yang pernah melewati 4 kali resesi besar dalam hidupnya. Ia berkata, resesi itu seperti musim dingin. Anda tidak bisa menghentikannya, tapi Anda bisa mempersiapkan pakaian yang tepat. Kalimat itu sederhana tetapi sangat dalam. Dalam konteks ini, pakaian yang dimaksud adalah aset yang mampu melindungi kita dari gigitan inflasi. Dan persiapan itu bukan hanya soal memilih aset, tetapi juga soal membangun mentalitas yang siap menghadapi perubahan. Dari sudut pandang psikologi, salah satu jebakan terbesar adalah bias optimisme. Manusia cenderung percaya bahwa hal buruk tidak akan terjadi pada mereka, atau jikapun terjadi, dampaknya tidak akan terlalu besar. Bias ini membuat banyak orang tetap berbelanja mewah di tengah peringatan resesi, tetap mengambil kredit besar, dan tetap mengabaikan sinyal bahaya. Lalu ketika gelombang besar benar-benar datang, mereka kaget dan merasa tidak siap, padahal semua tanda itu sudah ada di depan mata. Mari kita lihat dari sisi filosofi hidup. Kekayaan sejati bukanlah tentang memiliki angka yang besar di rekening, tetapi tentang kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai itu melintasi waktu. Jika kekayaan Anda hanya kuat di masa ekonomi normal, tetapi rapuh di masa krisis, maka itu bukanlah kekayaan yang kokoh. Sama seperti rumah megah yang dibangun di tepi sungai tanpa pondasi yang kuat. Ia mungkin indah saat cuaca cerah, tetapi akan hancur saat banjir datang. Resesi yang akan datang nanti bukanlah akhir dari dunia, tetapi dia akan menjadi ujian bagi setiap rumah keuangan yang kita bangun. Mereka yang membangun pondasi dengan aset pelindung nilai akan merasakan guncangan yang jauh lebih ringan dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan uang tunai atau aset rapuh. Dan seperti halnya semua ujian, hasilnya akan sangat bergantung pada persiapan yang dilakukan sebelumnya. Bayangkan jika Anda sudah mulai memindahkan sebagian kekayaan Anda ke aset yang tepat sekarang. Ketika inflasi mulai menggigit, nilai kekayaan itu tetap terjaga.
Ketika orang lain panik menjual aset mereka untuk bertahan hidup, Anda justru berada di posisi untuk membeli aset bagus dengan harga miring. Ini bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal memanfaatkan momen langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa dekade. Menariknya, dalam setiap resesi selalu ada dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah mereka yang terpuruk, kehilangan banyak hal, dan butuh waktu lama untuk bangkit. Kelompok kedua adalah mereka yang justru naik level, memperbesar kekayaan, dan memanfaatkan peluang. Bedanya bukan pada keberuntungan, tetapi pada kesiapan. Mereka yang masuk kelompok kedua biasanya sudah memiliki aset yang mengalahkan inflasi dan mental yang siap menghadapi badai. Lalu jika saya harus menyederhanakan semuanya, saya akan mengatakan ini. Jangan hanya berpikir bagaimana mencari uang, pikirkan juga bagaimana mempertahankan nilainya. Mencari uang ibarat mengisi ember, mempertahankan nilainya ibarat memastikan ember itu tidak bocor. Dalam masa resesi, lubang-lubang pada ember itu membesar dengan cepat, dan hanya aset pelindung nilai yang bisa menjadi tambalan yang efektif. Ada satu hal yang sering luput disadari orang, yaitu resesi bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga fenomena psikologis. Ia menguji rasa percaya diri, kesabaran, dan bahkan moralitas manusia. Saat harga-harga naik, pengangguran meningkat, dan bisnis banyak yang gulung tikar. Orang mulai menunjukkan sisi yang jarang mereka perlihatkan di masa normal. Ada yang menjadi lebih bijak dan hemat, tetapi ada pula yang menjadi nekat dan rakus. Disinilah peran aset pelindung nilai menjadi jauh lebih besar daripada sekedar angka di kertas. Ia menjadi benteng psikologis yang membuat pemiliknya bisa tetap berpikir jernih di tengah kekacauan. Bayangkan Anda berada di tengah kota yang sedang dilanda krisis hebat. Toko-toko tutup, harga pangan naik 2 kali lipat dalam beberapa bulan, dan orang mulai berebut barang-barang pokok. Dalam situasi seperti itu, orang yang memiliki aset yang nilainya stabil atau bahkan naik akan merasa lebih tenang. Ia mungkin tidak kebal terhadap masalah, tetapi ia punya ruang untuk mengambil keputusan yang rasional. Sementara itu, orang yang seluruh kekayaannya berada dalam bentuk uang tunai atau aset yang nilainya jatuh akan terjebak dalam kepanikan, membuat keputusan tergesa-gesa yang justru memperburuk keadaan. Menariknya, ada sebuah paradoks yang selalu terjadi di setiap krisis besar. Orang yang memiliki aset pelindung nilai justru memiliki peluang untuk membantu banyak orang, bukan hanya menyelamatkan diri. Saat orang lain terpaksa menjual aset berharga mereka dengan harga rendah, orang yang siap secara finansial bisa membeli, menjaga aset itu tetap produktif, dan mungkin di kemudian hari menjualnya kembali kepada orang yang sama saat kondisi membaik. Ini adalah bentuk siklus ekonomi yang sering disalahpahami. Banyak yang melihatnya sebagai tindakan memanfaatkan keadaan, padahal pada kenyataannya, ini adalah cara mempertahankan keberlangsungan nilai di masyarakat. Aset yang berpindah tangan dari orang yang tidak siap ke orang yang siap seringkali justru menyelamatkan aset itu dari kehancuran. Jika kita lihat dari sejarah, hampir semua krisis besar di dunia meninggalkan pola yang sama. Mereka yang selamat adalah mereka yang memegang sesuatu yang orang lain inginkan tetapi tidak bisa diperbanyak dengan mudah. Itulah mengapa emas, tanah, dan properti strategis selalu bertahan sebagai aset andalan. Mereka tidak bisa dicetak atau diproduksi dalam jumlah tak terbatas seperti uang kertas. Kelangkaan adalah kekuatan mereka. Dalam bahasa sederhana, nilainya bukan hanya ditentukan oleh pasar, tetapi juga oleh hukum alam. Namun saya ingin mengajak Anda berpikir sedikit lebih dalam. Aset pelindung nilai bukan hanya soal benda mati. Ada satu aset yang sering diabaikan orang, tetapi sebenarnya adalah pelindung nilai terbaik dari semua bentuk inflasi, yaitu kemampuan diri. Ilmu, keterampilan, dan jaringan hubungan yang kuat adalah aset yang nilainya justru bisa naik di masa krisis. Orang yang memiliki keterampilan yang relevan selalu akan dibutuhkan, apapun kondisi ekonominya. Seseorang yang ahli di bidang pangan
energi, teknologi, atau kesehatan, misalnya, seringkali justru mendapat lebih banyak peluang saat resesi. Inilah aset yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dibakar, dan tidak bisa dibekukan oleh sistem keuangan. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang orang yang kehilangan semua hartanya, tetapi dalam beberapa tahun bisa bangkit kembali, bahkan lebih kaya dari sebelumnya? Itu karena dia memiliki aset tak kasat mata yang nilainya melampaui inflasi, yaitu pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan adaptasi. Inilah alasan mengapa orang yang sukses di masa lalu seringkali mampu mengulang kesuksesan mereka. Mereka tahu rumusnya, bukan hanya hasilnya. Resesi mungkin bisa menghapus angka di rekening mereka, tetapi tidak bisa menghapus cara pikir dan keahlian yang membuat angka itu ada. Kembali ke pertanyaan besar, aset apa yang terbaik untuk mengalahkan inflasi? Jawabannya mungkin terdengar tidak sederhana, karena kenyataannya memang tidak. Aset terbaik bukan hanya satu, melainkan kombinasi dari beberapa hal yang saling melengkapi. Anda bisa memiliki emas untuk kestabilan nilai, properti untuk pendapatan pasif, saham perusahaan kuat untuk pertumbuhan, dan keterampilan pribadi untuk keamanan jangka panjang. Kombinasi ini seperti membangun benteng dengan beberapa lapis pertahanan. Jika satu lapis ditembus, lapis lainnya masih menjaga. Resesi adalah ujian untuk melihat siapa yang benar-benar memahami arti kekayaan. Orang yang mengukur kekayaan hanya dari jumlah uang tunai akan panik saat inflasi merayap. Orang yang mengukur kekayaan dari aset produktif akan tetap tenang, bahkan ketika angin kencang datang. Dan orang yang mengukur kekayaan dari kombinasi aset fisik, finansial, dan kemampuan diri akan justru melihat resesi sebagai momen untuk melangkah lebih jauh. Saya teringat pada sebuah pepatah lama, jangan tunggu haus untuk menggali sumur. Ini berlaku sempurna dalam konteks ekonomi. Jangan tunggu inflasi melambung untuk mulai mencari aset pelindung nilai. Jangan tunggu resesi menghantam untuk mulai belajar keterampilan baru. Waktu terbaik untuk bersiap adalah sebelum Anda membutuhkannya. Dan jika Anda memulai hari ini, meskipun langkahnya kecil, Anda sedang menyiapkan diri untuk berada di kelompok yang selamat dan mungkin bahkan di kelompok yang diuntungkan. Mari kita akhiri dengan satu refleksi sederhana. Dunia ini akan terus berputar. Ekonomi akan terus mengalami pasang surut dan resesi akan datang dan pergi. Kita tidak bisa mengendalikannya, tetapi kita bisa mengendalikan respon kita. Pilihan ada di tangan kita, yaitu apakah kita akan menjadi korban yang pasrah atau navigator yang siap mengarahkan kapal di tengah badai. Aset terbaik untuk mengalahkan inflasi bukan hanya tentang logam mulia atau properti mahal, tetapi tentang kemampuan membaca arah angin, menyesuaikan layar, dan tetap bergerak maju. Karena pada akhirnya bukan hanya mereka yang memiliki yang akan bertahan, tetapi mereka yang siap. Pada akhirnya, resesi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah ujian besar yang memisahkan mereka yang hanya berharap dari mereka yang benar-benar mempersiapkan diri. Dunia akan terus bergerak, harga akan terus berfluktuasi, dan situasi akan selalu berubah. Namun prinsip dasarnya tetap sama, yaitu orang yang memiliki aset kuat, pengetahuan yang memadai, dan mentalitas yang siap akan selalu memiliki peluang untuk bertahan, bahkan berkembang. Resesi hanyalah gelombang besar di lautan ekonomi, dan mereka yang tahu cara menavigasinya akan melihatnya sebagai kesempatan, bukan bencana. Maka sebelum badai itu benar-benar datang, pertanyaannya sederhana. Apakah Anda ingin menjadi penonton yang pasrah, atau menjadi nahkoda yang tahu kemana harus berlayar? Pilihan itu tidak akan pernah ditentukan oleh nasib semata, tetapi oleh langkah-langkah kecil yang Anda ambil mulai sekarang. Saat orang lain sibuk mengeluh, Anda bisa membangun benteng perlindungan Anda. Saat orang lain menunggu keadaan membaik, Anda bisa sudah berada selangkah di depan. Karena dalam ekonomi, seperti dalam hidup, yang menang bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling siap. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya bisa terus semangat untuk memberikan video-video bermanfaat lainnya setiap hari.
Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke orang-orang terdekat Anda. Karena saya yakin ada banyak orang di luar sana yang masih belum berinvestasi atau mengerti apa yang harus dipersiapkan untuk mengalahkan inflasi. Sekian, wassalam.